مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-mudzakarah wat-tadhkir والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Abainal afadil wal asatidati syurafa wa syuyukhil ahibba rahimakumullah. Segenap orang tua kita semuanya yang hadir pada malam hari yang indah ini, para guru-guru kita, terlebih khusus Habibanal Mahbub Al-Habib Muhammad Bagir bin Alawi bin Yahya, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiah. Juga kepada Al-Habib Ahmad Al-Aidarus, Al-Habib Hasan Al-Hamid, Fadilatul Ustaz Abdul Salam, juga kepada guru kita yang malam ini berhalangan hadir, Al-Habib Ja'far bin Bagir Al-Attas, kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wal afiah, bisa kembali berkumpul bersama kita di majlis agung, majlis mulia, majlis Rasulullah. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran hadis kita yang telah sampai pada hadis yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Artinya dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk surga terkecuali yang menolak. Salah seorang sahabat bertanya, siapa yang menolak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, yang taat kepadaku masuk surga,
sementara yang bermaksiat kepadaku sungguh telah menolak masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadirin hadirat rahimakumullah, berkata Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, semoga Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan hajatnya, dalam kitab rangkuman Qutuful Falihin min Riyadhus Salihin pada hadis yang ke-30 yang diriwayatkan dibawa oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Beberapa waktu yang silam pernah kita kupas tentang biografi Imam Abu Hurairah, betul? Beliau adalah Imam Abdurrahman bin Sakhr, orang yang dekat dengan Rasulullah. Sedikit menempel di sejarah Imam Abu Hurairah, beliau orang yang banyak bersahaja kepada Allah, banyak mengikuti apa yang dianjur dan apa yang diperintah oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya bertaubat dan beristighfar. Sejarah mencatat setiap hari Imam Abu Hurairah beristighfar sebanyak 12.000 kali. Setiap hari wiritannya baca istighfar 12.000 kali. Dan keluarganya mengatakan tidak pernah Imam Abu Hurairah tidur pada waktu malam kecuali tasbihnya yang bertumpuk-tumpuk, satu iketan jumlahnya 1.000, dia baca subhanallah 1.000 kali baru tidur. Itu Imam Abu Hurairah. Mudah-mudahan kita dapat berkah beliau. Ini salah satu karakter orang mulia yang tidak disebut namanya kecuali menempel dengan namanya Rasulullah. An Abi Hurairah qala Rasulullah, an Abi Hurairah anin Nabi SAW, an Abi Hurairah sami'tu Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita juga menjadi orang-orang yang dicinta sama Rasulullah. Hadis ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama, keistimewaan untuk kita nih umatnya Rasulullah. Yang kedua, berbicara tentang perintah yang menyebabkan surga dan larangan yang menyebabkan neraka. Berbicara tentang hadis yang mulia ini, yaitu tentang keistimewaan menjadi umatnya Rasulullah. Ini malam saudara kita di majlis Rasulullah, mudah-mudahan diampuni dosa kita. Kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Malam ini kita di majlis Rasul dikasih kabar sama Nabi bahwa kita adalah penghuni sorga. Semua umatnya Nabi dari barat ke timur, hitam, putih, tua, muda, kecil atau tua, semuanya ahli sorga. Kecuali dianya yang ogah. Kecuali dianya yang nolak. Kecuali dianya yang tidak mau akan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berita dari Rasul salawatu rabbi wa salamu alaih. Surganya Allah bagi siapa yang mau. Yang demikian itu bagi orang-orang yang beriman pada Allah, beriman pada Nabi, mempercayai Nabi, mencintai dan mengikuti Nabi. Sebagaimana dalam Al-Quran, falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Dan mereka orang-orang yang beriman pada Rasulullah, lalu dia dukung, dia bela Rasulullah, lalu dia cintai Rasulullah, dia sebarluaskan dakwanya Rasul, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mempercayai serta meyakini dan mengikuti kitab yang penuh dengan cahaya yang Allah turunkan bersama Rasulullah, yaitu Al-Quran. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah, bagaimana gembiranya kita dapat berita dari Rasulullah.
bahwa kita masuk surga. Senangnya bukan main. Begitu sayangnya Allah kepada kita saudara, bukan karena umur kita yang pendek 60-70 tahun. Bukan karena ibadah kita yang pas-pasan. Tapi Allah sayang sama kita karena Allah cinta kepada makhluk yang diciptakan yang paling dicintainya, Sayyidina Muhammad SAW. Karena Allah cinta sama Nabi, kita kecipratan berkahnya. Disayang juga jadi umatnya Rasulullah. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Ujung kalimat itu kata Imam Busiri, bi akramir rusli, karena Rasul itu Nabi utusan Allah yang paling mahbub, kunna akramal umami, kita jadi umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Musa hampir selalu di dalam doanya, ya Allah jadikan saya umatnya Nabi Muhammad. Nabi Isa juga begitu. Pengen, berharap, berdoa agar dijadikan oleh Allah umatnya Rasulullah. Karena tugas dakwanya Nabi Isa menceritakan Nabi yang sebelumnya dan pemberi kabar gembira akan kedatangan Nabi yang lebih mulia daripada dirinya yang bernama Muhammad Rasulullah. Sehingga dikabul oleh Allah sebagaimana dalam hadis Rasul, Nabi Isa akan menjadi umatnya Rasulullah. Di akhir zaman akan keluar menjadi makmum solat berjamaah yang diimami oleh cucunya Rasulullah. Yang diimami oleh Imam Mahdi, makmumnya adalah Nabi Allah Isa wa ala nabiyina afdhalus shalah wa azka taslim. Saking mulianya jadi umatnya Rasulullah. Sehingga saudara, kalau kita jadi umat yang mulia berkat Nabi, kira-kira pantas apa tidak kalau kita terima kasih sama Rasulullah? Terima kasih kita ya Allah sama Rasulullah. Berkat Nabi kita jadi umatnya yang dikasih hidayah sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita wajib menjaganya. Saudara, kuasa Allah bisa saja milik kita jadi umatnya nabi-nabi terdahulu. Tapi takdir ilahiyah, Allah pilih kita ada di dalam bagian umat Rasul, umat seorang nabi yang dikasih syariat sama Allah, Hanifatus Samhah, agama yang ringan, agama yang enteng, yang fadilahnya sangat besar. Umat zaman dahulu berjihad 1000 bulan, ibadah malam bangun 1000 bulan, bisa sama umatnya Nabi yang dapat 1 malam Lailatul Qadar. 1000 bulan jihad sama umatnya Nabi Muhammad SAW yang melaksanakan ibadah puasa dapat malam Lailatul Qadar. Umurnya 60-70 tahun. Perbedaan kita sama umat zaman dahulu banyak, saudara hadirin hadirat rahimakumullah. Ini baju yang kita pakai, kalau kena najis tinggal kita cuci, betul? Setelah kita cuci, kita jemur, rapi, kita pakai lagi. Kalau umat zaman dahulu, kalau baju mereka kena najis sebagaimana dalam Sahihul Bukhari, maka baju itu wajib digunting, dibuang. Dalam Sunan Nasa'i, dalam Sunan Abi Daud, qala Rasulullah SAW, idza asabal baulu ala jasadi ahadikum, jikalau air seni, air kencing mengenai baju kalian, baju mereka itu, maka digunting baju mereka, dibuang. Tapi kita tidak, kena najis cuci, cucinya bisa suruh orang lagi zaman sekarang, balik udah dilipat. Zaman dahulu kena najis nggak bisa. Zaman dahulu saudara, umat-umat zaman terdahulu sebelum baginda Nabi kita Muhammad SAW, kalau ada perempuan daripada keluarga kita yang terkena haid, mens, baik istri, kakak, adik perempuan atau ibu atau anak kita yang perempuan, zaman dahulu tidak dikasih makan, tidak boleh disentuh, tidak boleh tinggal satu rumah, harus dibiarkan di kamar sendiri, ditutup atau rumahnya pisah. Tidak boleh disentuh, tidak boleh berkumpul kalau ada yang haid. Tapi kita umatnya Rasul, isna'u
kulla syai'in illa nikah, rawahu Muslim. Kata Nabi, untuk kalian umatku silakan kumpul sama keluarga kalian, terutama istri kalian, kecuali nikah. Tidak boleh bersenggama antara surrah dan rukbah. Zaman dahulu saudara, kalau ada orang yang membunuh, baik sengaja atau tidak sengaja, wajib dipancung. Tidak bisa diganti dengan denda. Tidak bisa diganti dengan bayar upah denda, selesai. Tidak bisa. Walaupun keluarganya maafin. Tapi kita jadi umatnya Rasulullah SAW. Kalau ada salah membunuh, baik direncanakan atau tidak, jikalau keluarga korban memaafkan, maka bisa kita ganti dengan dia atau dengan denda. Betul? Zaman dahulu tidak bisa. Zaman dahulu kalau mereka mau tobat akan dosa mereka, mereka datang ke nabinya, saya mau tobat. Apa kata nabinya? Di antaranya Nabi Musa, ketika pengikutnya ada yang menyembah hewan, maka Allah kasih wahyu kepada Nabi Musa, kasih tahu kalau mereka mau tobat, fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Kalau mau diterima tobat kalian sama Allah, bunuhlah diri kalian, baru Allah terima tobat. Kalau mereka berdusta, lidah mereka digunting. Kalau mereka berzina, kemaluan mereka dipotong. Kalau mata mereka melihat sesuatu yang diharamkan oleh nabinya, oleh Allah, maka matanya langsung wajib dibutakan. Tapi umatnya Rasul, kalau mereka bertobat akan dosanya, Masya Allah. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahimah. Barang siapa yang beramal busuk, berbuat dosa, telah menganiaya dirinya sendiri, lalu minta ampun, tobat sama Allah betul-betul bersungguh-sungguh, pasti dia akan temui Allah, Dat yang Maha Pengampun akan segala dosa dan kesalahannya. Alhamdulillah. Zaman dahulu kalau mereka berbuat dosa, satu kampung tahu. Kalau ada yang berbuat zina, tertulis langsung di dinding rumahnya, waktunya jam sekian, sohibul bait, pemilik rumah ini baru saja melakukan perbuatan zina, sekampung tahu. Heboh deh tuh se-RW. Tapi berbeda dengan umat Rasulullah SAW. Kalau dia berbuat dosa, dia tobat, dia tutupin, gak bakal ada yang buka kecuali dirinya sendiri. Kullu ummati mu'afa, dalam Bukhari Muslim muttafaq alaih. Semua umat saya, kata Nabi, dimaafin sama Allah. Masya Allah. Illal mujahirin, kecuali yang sombong, nggak kapok, yang ngumbar dosanya tanpa malu-malu, dia buka perbuatan dosanya, itu mujahirin, tidak diampuni sama Allah. Wa inna minal jihari, termasuk orang yang pamer akan dosa, ar-rajulu ya'malu bil-laili amalan, yaitu orang yang melakukan sesuatu perbuatan yang dosa pada malamnya. Thumma yusbihu wa qad satarahu Allah Ta'ala, di pagi hari malamnya dia dosa, ditutupin, nggak ada yang tahu. Di pagi hari dia buka sendiri, ngomong sama temannya, fayaqulu amiltul barihata kadza wa kadza, wahai temanku, tadi malam saya habis mabuk, tadi malam saya habis bunuh orang, tadi malam saya habis zina, tadi malam saya habis ini dan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Nabi, waqad bata yasturuhu rabbu, pada malamnya Allah udah tutupin aibnya. Yusbihu yakshifu satrallahi anhu, di pagi hari dia bongkar rahasia yang Allah udah tutupin. Jadi kalau orang tobat dari dosanya, dari maksiatnya, dia nggak pamer, berhenti, dia hilangkan sifat-sifat iblisnya, kapok betul-betul, Allah terima ampunan taubat untuk orang itu. Saudara, zaman dahulu kalau ada orang lupa akan amal ibadah yang diwajibkan oleh nabinya, baik dia kerjakan salah atau lupa. Contohnya Nabi zaman dahulu ada menyuruh umatnya untuk sholat. Misal, tiba-tiba umatnya mengerjakannya salah.
atau dia lupa mengerjakannya, maka hari itu dia tidak boleh makan makanan khusus seperti domba, sapi, kerbau, unta. Gak boleh minum minuman khusus, haram bagi mereka karena telah lupa atau telah salah di dalam melakukan ibadah yang telah dianjur dan diwajibkan oleh nabinya. Berbeda dengan kita, kalau kita melakukan salah atau lupa atau karena terpaksa, al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih, dimaafin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman dahulu saudara, orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Hari Sabtu mereka punya perjanjian, hari Sabtu lebaran harus ibadah. Ada larangannya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, termasuk mancing. Termasuk mancing. Pada hari Sabtu mereka melanggar, enggak ibadah sama nabinya. Apa kata Allah? Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kalian kera-kera yang hina. Jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Berubah tubuh mereka, wajah mereka, kulit mereka jadi monyet. Ibadah umat Islam, hari lebaran umat Islam, kata Nabi hari Jumat. Coba lihat hari Jumat, khotib di mimbar, jalanan masih macet. Yang bawa angkot, yang bawa taksi, yang bawa apa tuh, macam-macam dah. Sampai mau khutbah juga kita telat. Padahal kata Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau terdengar panggilan untuk sholat Jumat, tinggalkan dagang, buru-buru seru kalimat Allah. Wa idza qudiyatis shalah, kalau udah selesai sholat, fantashiru fil ardi, bubar dah, wabtagu min fadlillah, kerja lagi silakan. Tapi lihat yang tidak sholat saja Allah masih tutupin, nggak berubah jadi monyet. Coba kalau berubah jadi monyet, paling banyak di Indonesia. Ibadahnya sholatnya hari betul apa tidak? Ada monyet, ada kera, ada macam-macam dah. Nggak laku kebun binatang. Wah, hari Jumat paling macet. Zaman dahulu saudara, kalau mereka perang, dapat rampasan perang, tidak boleh disentuh. Habis dirapihin, ditaruh di tengah lapangan, mereka duduk nungguin. Tiba-tiba turun api dari langit, mengambil itu ghanimah, hilang. Hatta ya'tina bi qurbanin ta'kuluhun nar dalam Quran. Kalau pengen tahu ghazwah perang mereka betul, qabul, diterima sama Allah, maka ghanimah mereka hilang, diangkat. Tapi beda sama umatnya Rasulullah. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Kalau sudah selesai perang, dapat ghanimah, boleh dibawa pulang, ada kambing, ada unta, boleh dimakan. Halalan thayyiba. Zaman dahulu, umat zaman dahulu kalau mereka mau ibadah nggak boleh di jalanan kayak kita. Nggak boleh sholat di jalanan seperti kita. Ada tempat ma'bad khusus, bahkan dalam riwayat yang mengimami mereka khusus nabinya. Kalau ada ulama yang imamin, yang mimpin tidak boleh, khusus nabinya. Keluar tidak boleh, harus di tempat itu. Tapi lihat umatnya Rasul, wa ju'ilat liyal ardo masjidan wa tahura. Boleh sholat di mana aja, di jalanan, di masjid, di musola, asal jangan di atas air aja. Kecuali udah sampai rutbah aulia, silakan. Saking istimewanya kita jadi umatnya Rasulullah. Betul apa tidak? Zaman dahulu dikatakan oleh ulama, mereka kalau sudah terkena penyakit taun, satu negara mati. Berakhir di kota Madinah. Itu kota Madinah kalau orang masuk kena penyakit taun mati. Berakhir ketika Rasul masuk kota Madinah, hilanglah penyakit taun. Untuk umat Rasul nggak ada lagi penyakit taun. Zaman dahulu tidak ada alat bersuci atau tidak diperbolehkan bersuci dengan air seperti kita. Tapi kita alat bersucinya adalah air. Orang-orang zaman dahulu tidak sah ibadah mereka kalau menggunakan air. Jadi banyak lagi keistimewaan-keistimewaan khusus untuk kita nih umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga banyak orang dahulu menghabiskan waktunya untuk salawat terima kasih sama Rasulullah. Karena banyaknya salawat yang mereka baca,
muncullah cinta, muncullah kesadaran ungkapan terima kasih atas jasanya Rasulullah. Saudara, ini hadis kata Nabi semuanya masuk surga. Amin. Kecuali yang tidak mau. Kalau orang baik sama kita, wajib kita terima kasih. Kan begitu. Ada guru kita, atau bapak kita, atau ibu, atau teman kita dah. Dia baik sama kita, lagi jalan lihat ada duri. Dia bilang, "Bib, jangan jalan." Kenapa? Ada duri. Masya Allah, terima kasih banyak. Betul. Ini yang menyelamatkan kita dari jurang nerakanya Allah. Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Sallu ala Rasulillah. Jadi ungkapan terima kasih kepada Nabi itu penting. Apalagi di balik terima kasih kita kepada Nabi ada ganjaran. Ganjarannya kalau kita cinta, kalau kita mengikuti, sorga. Pelajaran kedua dari hadis ini, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Qila wa man yaba ya Rasulullah. Sahabat bingung, kok ada orang dikasih sorga nggak mau? Kok bisa ada orang diajak masuk sorga ogah, tidak mau diajak masuk sorga? Siapa ya Rasulullah? Nabi jelasin, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat sama saya, tunduk patuh, dia ikuti apa yang saya perintahkan, ketika dia masih ini, balasannya nanti masuk surganya Allah. Jadi nurut apa? Nurut apa saja yang disuruh sama Rasul, walaupun kita tidak tahu hakikatnya. Kenapa Nabi suruh kita kencing jongkok, tidak berdiri? Kenapa suruh kita makan duduk? Kenapa Nabi suruh kita tidak boleh makan sambil bersandar? Kenapa Nabi suruh begini? Kenapa Nabi suruh begitu? Semuanya ada hikmah yang kita tidak tahu, dan Rasul lebih tahu. Kita turuti perintah Nabi, baik yang wajib maupun yang sunnah. Apa yang disuruh sama Nabi? La tu'azibu bi'adzabillah. Jangan kau siksa orang dengan siksa Allah. Maksudnya dengan api. Semua ada hikmahnya. Jangan kau makan dengan tangan kiri. Jangan kau tinggalkan sholat. Jangan kau begini dan begitu. Semua ada hikmah. Kalau kita nurut perintah, tunduk patuh apa yang disuruh sama Nabi, pasti kita dicinta sama Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kalau mereka itu cinta sama Allah, kasih tahu jalannya cuma satu, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Kalau kalian ngikutin Nabi, yuhibbukumullah, kalian pasti dicintai sama Allah. Ulama zaman dahulu jangan lagi dalam soal solat, dalam urusan makan saja mereka berusaha mencontoh apa yang dianjur dan diperintah sama Rasulullah. Sampai seorang wali saja tidak berani makan semangka. Kenapa? Apakah semangka haram? Bukan. Dia tidak pernah tahu bagaimana cara Rasul memakan semangka. Saking jaganya tuh, dia ikutin. Imam Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, kullu turuqi masdudatun anil khaliq illa idza iktafa atharun min athari Rasulillah. Semua jalan ibadah menuju Allah buntu, nggak ada jalannya kecuali jalannya cuma satu, ikutin Rasulullah. Yang terakhir dikatakan di sini, waman asani fagat aba. Barang siapa yang bermaksiat kepada aku, maksudnya melanggar apa yang disuruh oleh Rasulullah, fagat aba, berarti dia tidak mau surga. Masya Allah. Jadi kembali mengikuti apa yang diperintah sama Nabi berarti menyebabkan kita masuk surga. Betul. Man atau apa dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa man yuta'ir rasulah fagat atau Allah. Siapa saja yang taat perintah Nabi berarti dia taat kepada Allah. Apa dikatakan dalam hadis? Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang saya suruh kerjain semampu kalian.
Karena orang-orang zaman dahulu binasa gara-gara berontak akan perintah para nabi-nabinya. Saudara hadirin hadirat rahimakumullah, malam ini agak sedikit panjang karena guru kita Al-Habib Ja'far berhalangan, ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia beliau, sehat badannya, murah rizkinya. Kalaupun beliau ada, saya nggak berani panjang-panjang seperti ini, ya. Tapi insya Allah ada hikmah dan berkahnya. Kembali dengan hadis yang kita bahas malam ini, mari tunjukkan kalau kita taat sama Rasulullah. Jalankan apa yang diperintah sama Rasul, jauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita semua masuk surga berkumpul sama Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.